Sampai hari ini kita setelah mentransfer ke desa selama 5 tahun itu sudah 400,1 triliun rupiah. Banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Baru kali ini Jokowi pamer prestasi yang ternyata jarang diketahui rakyat. Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sejak dulu Indonesia aktif dalam kegiatan ekspor sumber daya alam yang dimiliki. Namun saat ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan hilirisasi dengan meminta industri pertambangan melakukan hilirisasi industri mineral dan pertambangan, serta tidak lagi melakukan kegiatan ekspor bahan mentah. Dengan adanya hilirisasi produk dalam negeri akan meningkatkan nilai tambah sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia agar bisa bersaing dengan negara lain, Presiden Jokowi membuat kebijakan yang membuat negara lain semakin ketar-ketir. Negara maju yang impor sumber daya alam Indonesia pun perlahan akan dihentikan. Jokowi menegaskan meskipun dimusuhi dan digugat banyak negara maju, ia akan menghadapinya. Dengan pemberhentian ekspor bahan mentah, Indonesia akan diuntungkan. Pendapatan negara akan bertambah dan lapangan pekerjaan akan terbuka lebar sehingga akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Upaya lain pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan salah satunya dengan pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing atas pengelolaan sejumlah industri pertambangan Indonesia. Freeport misalnya yang sudah 54 tahun dikelola oleh Freeport-McMoRan, 2 tahun lalu mayoritas telah ambil sahamnya sehingga dari 9% menjadi mayoritas 51%. Kemudian Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation dari Prancis, lalu 100% diambil alih dan berikan ke PT Pertamina Persero. Terakhir adalah Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, sudah 100% diberikan ke PT Pertamina Persero. Dalam konteks memanfaatkan sumber daya alam bahan tambang ini, Jokowi mengingatkan bahwa sumber daya alam merupakan anugerah, namun jika tidak dikelola dengan baik juga bisa menjadi sebuah musibah, sehingga pelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan yang lainnya. Di sisi lain, untuk meningkatkan daya saing, langkah yang dilakukan Jokowi tidak hanya bekerja sama dengan negara lain dan hasil sumber daya alam, melainkan juga pengembangan infrastruktur. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Pihaknya menilai infrastruktur adalah pondasi dari bagian pembangunan peradaban. Apabila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka pembangunan infrastruktur secara masif diperlukan dengan menyiapkan competitiveness daya saing negara kita. Dan yang paling penting, kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Pihaknya menegaskan bahwa hal ini dilakukan untuk mengenjot daya saing Indonesia. Infrastruktur adalah bagian pembangunan peradaban. Jokowi menegaskan bahwa apapun cacian dan hinaan akan tetap terus membangun infrastruktur. Ya apapun cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur skala besar, namun pemerintah juga mengurus hal-hal yang kecil. Hal ini dilihat dari dana desa yang ditransfer pemerintah pusat yang mencapai 400,1 triliun rupiah. Kecil-kecil juga kita urus loh. Jalan desa. Sampai hari ini kita setelah mentransfer ke desa selama 5 tahun itu sudah 400,1 triliun rupiah. Untuk membangun jalan desa, untuk membangun embung, untuk membangun irigasi, membangun jembatan-jembatan kecil-kecil di desa. Pasar rakyat desa, BUMDes di desa, urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Inilah kerja keras pemerintah yang jarang disorot dan diketahui oleh masyarakat. Kedepannya pemerintah akan melanjutkan kerja keras yang selama ini dilakukan agar bisa bersaing dan mensejahterakan masyarakat.